Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah Abu Huzaifah yang merupakan salah seorang sahabat Nabi. Saat ketiga kesatria muslim berhadapan dengan para jawara Quraisy di Perang Badar, tokoh terkemuka Quraisy yaitu Utbah bin Rabi'ah bersama saudara dan anaknya maju menantang pihak muslim untuk beradu keterampilan senjata. Sementara dalam barisan muslim, Abu Huzaifah yang tak lain adalah putra dari sang penentang duel, yaitu putra Utbah bin Rabi'ah, hanya bisa menyaksikan perkelahian sang ayah beserta keluarganya dengan kesatria muslim. Meski di dalam hatinya yang terdalam, ia berharap supaya ia sendiri yang berhadapan langsung dengan sang ayah, agar dia tidak khawatir atas dendam terhadap pembunuhan ayahnya yang dilakukan pihak muslim atas kaum Quraisy. Di Perang Badar itulah Abu Huzaifah menginginkan agar ia bisa bertarung dengan ayahnya. Maka ditantanglah ayahnya untuk perang tanding oleh Abu Huzaifah. Tentu ini bukanlah anak yang durhaka, karena ini babnya adalah bab tentang akidah. Jika sudah memasuki bab akidah, maka tidak ada kompromi dalam posisi perang. Jika tidak dalam posisi perang, maka sang anak harus berbuat baik kepada orang tua, walaupun orang tua bukanlah seorang muslim. Satu persatu para kesatria muslim berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy, hingga akhirnya Utbah bin Rabi'ah, tokoh terpandang itu pun tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebuah pemandangan memilukan bagi Abu Huzaifah bin Utbah. Hatinya berkecamuk, menelan kenyataan pahit saat menyaksikan kematian sang ayah tercinta di balik manisnya kemenangan duel para kesatria Islam atas jawara-jawara Quraisy. Abu Huzaifah merupakan keturunan dari seorang terpandang Quraisy dari suku Abdus Syam yang memiliki jalur kerabatan dengan kakek Rasulullah SAW, yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Ayahnya, yaitu Utbah bin Rabi'ah, merupakan saudagar kaya raya yang dikenal dengan kecerdasannya serta keahliannya dalam melantunkan syair. Meski Utbah dikenal sebagai orang yang cerdas, ia tercatat oleh sejarah sebagai orang yang enggan menerima Islam. Meski pada akhirnya ia paham bahwa Muhammad adalah benar-benar seorang nabi utusan Allah. Abu Huzaifah juga mempunyai seorang saudari bernama Hindun binti Utbah yang dikenal sebagai perempuan pemakan jantung Hamzah di perang Uhud. Di balik kerasnya sang keluarga dalam menolak Islam, Abu Huzaifah bin Utbah justru tercatat sebagai generasi awal yang memeluk agama Islam. Ia bersama sedikit muslim lainnya belajar Islam secara sembunyi-sembunyi, sebab keislaman mereka memancing kemarahan dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Utbah dan Abu Jahal jika keislaman telah diketahui oleh mereka. Abu Huzaifah memiliki seorang budak yang berasal dari Persia yang bernama Salim. Tidak seperti kebanyakan bangsa Arab lainnya yang memperlakukan budaknya dengan cara yang tidak manusiawi, Abu Huzaifah justru sangat menyayangi Salim. Apalagi Islam datang dan mengajarkan persamaan derajat manusia. Abu Huzaifah tidak pernah merendahkan Salim, bahkan ia kerap mengajak Salim makan bersamanya dalam satu piring. Inilah yang mengundang kemarahan sang ayah yang merasa kehormatan keluarganya sangat direndahkan. Ia tidak rela keturunannya duduk satu alas dengan budaknya. Maka ia pun berkata, apa kata orang-orang Quraisy nanti jika mereka tahu kalau Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, yaitu anaknya pemimpin Bani Abdus Syam, makan bersama dengan budaknya dalam satu piring dan duduk bersama-sama. Namun Abu Huzaifah tidak sedikit pun mempermasalahkannya. Maka Abu Huzaifah pun menjawab, wahai ayahku, aku tidak peduli dengan pendapat orang lain, karena aku memiliki pendapat dan pandangan sendiri, dan aku menyayanginya seperti anakku sendiri. Maka selanjutnya, demi membebaskan status budak Salim, Abu Huzaifah membuat keputusan yang mengejutkan ayahnya dan seluruh masyarakat Quraisy. Ia mengumpulkan pembebasan Salim dari budak menjadi anaknya dengan berkata, wahai orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, dengarkanlah aku. Mulai sekarang aku membebaskan Salim dari budak dan aku telah mengangkatnya sebagai anakku sendiri. Mulai hari ini namanya adalah Salim bin Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, dan dia menjadi ahli warisku. Tindakannya ini tentu saja menjadi aib bagi sang ayah
yang harus merelakan namanya disandang oleh seorang budak. Sebab mau tidak mau, ia harus menerima Salim karena sang anak sudah terlanjur mengumumkannya ke masyarakat. Utbah tidak sadar bahwa tindakan anaknya ini didasari oleh Islam yang telah menjadi agama barunya. Salim kemudian dimerdekakan dan kemudian sempat diangkat sebagai anak oleh Abu Huzaifah, sehingga panggilannya adalah Salim bin Abu Huzaifah. Saat itu, dalil Al-Quran tentang larangan mengangkat anak belum turun kepada Rasulullah. Ketika turun ayat Al-Quran tentang pelarangan penisbatan nama anak angkat ke nama orang yang mengangkatnya, maka barulah nama Salim yang kemudian menjadi sebuah nama yang sangat terkenal, yaitu Salim Maula Abu Huzaifah. Bersama sang istri dan anak angkatnya, Abu Huzaifah membangun rumah tangga dalam keharmonisan. Salim yang dikenal sebagai ahli ilmu dan penghafal Al-Quran ini seringkali mengajarkan Islam dan memimpin salat bagi orang tua angkatnya. Hingga tanpa sengaja, keislaman mereka diketahui oleh keluarga Utbah bin Rabi'ah. Keislaman mereka membuat Utbah bin Rabi'ah serta anggota keluarga lainnya menjadi berat. Utbah yang selama ini menentang ajaran Rasulullah SAW tak kuasa menahan marah saat mengetahui sang anak dan keluarganya telah memeluk Islam. Namun Abu Huzaifah dan keluarganya tetap kokoh dalam keislamannya. Hingga mau tidak mau Utbah terpaksa menyembunyikan keislaman sang anak demi nama baiknya di hadapan para petinggi Quraisy lainnya. Meski akhirnya keislaman mereka diketahui masyarakat, sang ayah tetap memberikan perlindungan kepada Abu Huzaifah dan keluarganya. Hubungan Abu Huzaifah dengan sang ayah tetap terjaga meski mereka berdua berbeda keyakinan. Bahkan Abu Huzaifah kerap kali mengajak sang ayah agar ia mau memeluk Islam. Namun hidayah tak kunjung tiba pada sang ayah. Bahkan hingga Abu Huzaifah dan keluarganya bersama kaum muslimin lainnya hijrah ke kota Madinah, Utbah tetap menolak Islam. Hingga akhirnya Utbah bin Rabi'ah, yaitu tokoh terpandang itu pun terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Badar. Saat Utbah mati, tubuhnya dan tubuh Abu Jahal bersama kaum Quraisy lainnya dilemparkan ke dalam sumur di Badar. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Utbah, wahai Abu Jahal, apakah kamu telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian?" Dan para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka bisa mendengarkanmu?" Rasulullah pun bersabda, "Kalian tidak lebih bisa mendengar dibandingkan mereka." Kemudian Rasulullah SAW melihat Abu Huzaifah yang ketika itu wajahnya terlihat sedih dan murung. Hal ini wajar karena Utbah merupakan ayahnya. Walaupun di medan pertempuran ayahnya mati dalam keadaan kafir. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, "Wahai Abu Huzaifah, mungkin engkau sedih karena melihat ayahmu menjadi korban." Abu Huzaifah pun berkata, "Wahai Rasulullah SAW, saya tidak mempunyai keraguan apapun tentang masalah ini. Saya tidak mempermasalahkan tentang meninggalnya sang ayah. Saya sedih karena saya berharap bahwa ayah saya mau menerima dan memeluk Islam seperti saya." Hari-hari telah berlalu dan kenangan Abu Huzaifah terhadap sang ayah yang diharapkannya dapat memeluk Islam tak mampu terhapuskan dari ingatannya. Ia seringkali terlihat sedih saat teringat sang ayah. Namun kesedihannya sudah terbayar dengan masuknya sang kakak ke dalam Islam, yakni Hindun binti Utbah masuk Islam di tahun ke-8 Hijriyah. Dan Abu Huzaifah pun berdoa kepada Allah, "Aku berdoa kepada Allah agar menetapkan hatimu dalam Islam dan membersihkan hatimu dari tradisi jahiliyah." Dalam suatu riwayat dikisahkan, ketika dalam suatu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, sebelum pertempuran berlangsung, Rasulullah berpesan kepada umat muslim agar tidak membunuh pamannya, yaitu Abbas, jika mereka bertemu dengannya dalam pasukan Quraisy, karena Abbas tidak berniat untuk memerangi kaum muslimin. Abbas ikut berperang bersama kaum kafir Quraisy karena terpaksa atas desakan kaum kafir Quraisy. Abu Huzaifah yang juga memiliki kerabat di pihak lawan merasakan hal yang tidak adil terhadap pesan Rasulullah SAW tersebut. Bahkan Abu Huzaifah sempat bertekad untuk membunuh Abbas bin Abdul Muttalib jika ia bertemu dengannya. Apalagi setelah ia menyaksikan tewasnya sang ayah pada duel pembuka sebelum pertempuran Badar berlangsung. Inilah yang membuat niatnya semakin kuat untuk membunuh Abbas bin Abdul Muttalib, yakni paman Rasulullah SAW. Dia pun berkata dalam hatinya,
"Jika saya bertemu dengan Abbas, maka akan saya bunuh dia." Namun Abu Huzaifah tidak bertemu dengan Abbas, dan Abbas pun selamat. Selesai perang Badar, dirinya merasa bersalah karena dirinya telah menentang pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, apakah saudara sekalian tidak melihat kebesaran hati dari Abu Huzaifah? Mungkin saat ini saudara sedang bertanya-tanya, di manakah letak kebesaran hati Abu Huzaifah? Saat Abu Huzaifah menentang pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata dalam hatinya akan membunuh Abbas. Walaupun perkataan ini berada dalam hatinya ataupun bukan diucapkan secara lisan, dia merasa bahwa dirinya sudah sangat bersalah karena sudah menentang kalimat Rasulullah. Inilah kebesaran dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Huzaifah radhiyallahu an. Niat buruk yang sempat ia tunjukkan kepada Abbas rupanya menjadi titik balik bagi Abu Huzaifah dalam membela agama Allah. Meski tak ada seorang pun yang mengetahui niat buruknya tersebut, ia begitu menyesali kekhilafannya. Sejak itu ia bertekad untuk membayar kesalahannya dengan berusaha mendapatkan syahid di medan pertempuran. Maka seluruh momen jihad setelah perang Badar selalu diikuti oleh Abu Huzaifah. Cita-cita Abu Huzaifah untuk mendapatkan syahid baru terwujud di tahun ke-12 Hijriah, di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di perang Yamamah. Perang yang menghadapi gerakan murtad yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu. Abu Huzaifah pun gugur sebagai syahid. Di perang Yamamah pula, saudara angkat Abu Huzaifah, yakni Salim Maula Abu Huzaifah, juga gugur sebagai syuhada. Sebuah persaudaraan akidah yang kelak akan dilanjutkan hingga ke syurga. Dan subhanallah, mereka hidup bersama dan syahid pun bersama-sama. Betapa beruntungnya Abu Huzaifah bin Utbah, betapa beruntungnya Salim sang ahli Al-Quran. Dan semoga Allah meridai mereka dan juga seluruh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan inilah sedikit kisah tentang Abu Huzaifah yang keluarganya sangat menentang Islam, padahal beliau sendiri adalah sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.